Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengupas sedikit tentang menggapai malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan di antara kita. Bisakah ataukah mungkin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di rumah? Dengan melihat situasi, kondisi saat sekarang ini, yang Allah masih takdirkan kita, belum memungkinkan untuk kita sebagian wilayah atau mungkin ada beberapa wilayah di negeri ini yang tidak bisa melakukan atau mematuhi imbauan untuk tidak melakukan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu harapan kita, keinginan kita adalah untuk bisa i'tikaf di masjid selama 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi bagaimana, apakah kita bisa berpeluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, yaitu dari Sayyidah Aisyah, Allah meridainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian atau berusahalah kalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 terakhir di malam ganjilnya di bulan suci Ramadan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin berusaha untuk mendapatkan itu. Dan berbagai macam upaya kita untuk menghidupkan malam 10 terakhir ini. Nah, dan tentu seperti yang kita pahami, ada sebagian di antara kita menghidupkannya di masjid. Ada yang mungkin berupaya menghidupkannya pada malam-malam ganjil saja. Itu apakah itu malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, 29. Tapi ada juga yang betul-betul secara total menghidupkannya. Sejak masuk malam ke-21 atau masuk malam 20, maka banyak di antara kita juga yang melakukan i'tikaf, ya, terutama tentu i'tikaf di masjid, dan ingin menggapai malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah upaya-upaya ini dibolehkan atau upaya-upaya ini termasuk yang dianjurkan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau apakah memungkinkan kita untuk melakukannya atau berusaha mendapatkannya, menghidupkannya di rumah? Apalagi di saat kondisi seperti saat sekarang ini, yang membuat kita untuk lebih banyak di rumah, beribadah di rumah, berkegiatan di rumah, ketimbang itu untuk i'tikaf selama 10 terakhir Ramadan di masjid, yang ada imbauan tentunya dari pemerintah atau dari ulama, Majelis Ulama Indonesia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
malam Lailatul Qadar itu adalah malam, ada istilahnya 4 nama malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga dan keempat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kulla amrin hakim. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, di malam yang diberkahi. Dan di situ di malam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala perkara yang agung. Disebut dengan malam mubarakah karena dia diberkahi. Allah berkahi di situ. Kemudian juga namanya adalah Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Malam berlepasnya orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian juga disebut dengan Lailatul Sakki atau malam pencatatan amal. Di situ dicatat, ditentukan kematian, rezeki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa tuqta'ul ajal, akan dipastikan di situ kapan ajal. Akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan ajal makhluk itu, dan termasuk rezekinya. Dan Rasulullah juga mengatakan wa innaka latar rajula yamshi wa waqa'a ismuhu fil mauta. Engkau melihat nanti orang yang berjalan di pasar padahal namanya sudah masuk ke dalam deretan orang-orang yang wafat atau orang yang mati. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan malam pencatatan. Dan kemudian disebut juga dengan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena bisa dua maknanya. Al-Qadar itu malam yang Allah takdirkan di situ keadaan makhluk. Yang kedua bisa artinya adalah malam sempit. Kenapa sempit? Karena di situ di malam itu malaikat turun berbondong-bondong begitu banyaknya. Dan kata sempit Al-Qadar itu bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surah Al-Qasas ya. Allah katakan yabsutu rizqahu liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya bagi orang yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya bagi orang yang dikehendakinya. Jadi qadar, yaqdir artinya sempit, di antara maknanya sempit. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya malaikat yang turun, maka malam itu terasa sesak, sempit. Dan sesak di sini artinya banyaknya jumlah malaikat maksudnya. Rasulullah mengatakan turun malaikat di malam itu aktsaru minal hasa, dan jumlahnya lebih baik daripada bebatuan atau kerikil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bisa artinya takdir, penentuan takdir, dan bisa juga bermaksud artinya sempit. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Apakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang di masjid saja, yang i'tikaf saja, atau tidak? Maka untuk menjawab ini ada berapa acuan atau ada panduan atau referensi kita yang kami baca dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arib. Beliau mengambil hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, yaitu fihi lailun khairu min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurim. Ada dalam bulan Ramadan itu disebut dengan suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan berarti sekitar 86 tahun. Yang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di situ, maka dia tidak akan mendapatkan malamnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa saja yang berhak mendapatkan malam itu dengan syarat orang itu memang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Apakah itu orangnya sedang haid, orang yang lagi nifas, orang yang musafir, atau orang yang dalam keadaan mungkin tetap mendapatkan di mana saja. Ya. Terutama tentu di 10 terakhir malam Ramadan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting saat sekarang ini adalah bagaimana kita berusaha mendapatkannya. Karena di antara cara-cara yang dilakukan oleh sebagian kita, ada yang mungkin begadang saja, ya, tidak tidur-tidur. Mulai masuk malam 20, ya, mulai dia start untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dihidupkannya malamnya sampai nanti malam terakhir bulan Ramadan untuk berusaha itu. Ada yang tidak tidur-tidur. Ada juga yang